Saya akan memulai dengan sebuah konsep kebahagiaan. Karena mendengar tema kita, berkat atau kutuk, lalu gambar di brosur itu mengerikan sekali kayak film horor. Waktu saya terima brosur itu, ini seperti film horor betul. Nah, maka itu sebelum kita bicara berkat atau kutuk, saya ingin mengajak setiap pribadi, baik yang muda maupun yang dewasa maupun yang tua, untuk berpikir tentang kebahagiaan. Setuju? Ada nggak orang hidup punya cita-cita menderita, nggak bahagia? Ada tidak? Tidak ada. Semua merindukan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu ditentukan bukan oleh uang, bukan oleh materi kekayaan, bukan oleh sebuah lokasi. Misalnya ada perumahan daerah mewah, daerah mahal. Ada perumahan ya daerah kumuh, daerah jelek, maaf. Tidak. Kebahagiaan itu ditentukan oleh sebuah tempat. Yang bisa jawab, saya beri hadiah tapi beli di Palembang sendiri. Wah, ngerti ya? Kebahagiaan itu ditentukan oleh sebuah tempat. Siapa bisa jawab? Apa nama tempat itu? Surga. Aduh, jangan terlalu jauh, itu surga lagi. Oh, terima kasih. Bukan surga yang menentukan kita bahagia. Sebuah tempat masih di bumi. Masih di bumi. Ayo apa? Yang di luar bisa jawab? Gereja? Bukan juga. Salah besar. Kalau kalian anak-anak muda saudara menjawab gereja atau surga, salah besar. Rumah. Yang jawab tepuk tangan buat diri sendiri kanan hebat. Oke? Kebahagiaan itu ditentukan di rumah. Nah, rumah yang membuat orang itu bahagia bukan bentuk bangunannya, bukan ukuran besar kecilnya, bukan bahan-bahan material rumah itu, bukan. Nah, ini yang kita harus belajar. Ternyata rumah bukan hanya untuk kebahagiaan, tapi rumah itu permulaan dari segala sesuatu dalam hidup ini. Semua dimulai di rumah. Nah, kalau mulai hari ini semua kita berpikir dengan baik, mempersiapkan rumah. Lagi sekali bukan mewahnya, bukan bangunannya, bukan berapa luas tanahnya, berapa tinggi bangunan, berapa tingkat bangunannya, bukan. Tapi suasananya. Siapa pernah berkunjung ke rumah? Maaf ya kalau saya beri contoh agak radikal ini. Siapa pernah berkunjung ke sebuah rumah? Mungkin ada ayah atau ibu atau siapa teman mengajak. Dari jauh kelihatan, rumah ini mewah betul. Pasti ini rumah mahal. Ternyata betul, begitu kita masuk ke halamannya, gerbangnya, masuk ke pintu rumah, kita kagum lihat, pasti ini barang-barang mahal semua. Tapi suasananya tidak enak. Pernah nggak menemukan rumah seperti itu? Nah, itulah bukti bahwa bentuk bangunan dan mahal atau murahnya sebuah bangunan rumah bukan itu yang menentukan kebahagiaan. Tapi suatu saat ada di antara kita pernah berkunjung ke sebuah rumah. Kalau saya nggak berkata rumah jelek atau sederhana, tapi begitu kita masuk, suasananya itu enak sekali, nyaman sekali. Pernah seperti itu? Nah, ini yang kita mau pelajari dalam 2 malam KKR. Saya akan mengajarkan kebenaran ini. Sebelum gereja, pasti orang berangkat dari mana? Dari rumah. Sebelum orang ke sekolah, berangkat dari mana? Dari rumah. Sebelum masuk kantor, sebelum bekerja, sebelum jalan-jalan, sebelum shopping, sebelum ke rumah teman, pasti dimulai dari rumah. Lalu rumah yang bagaimana?
yang akan membuat orang itu bahagia. Rumah itu ditentukan oleh dua orang yang namanya papa mama. Catat baik-baik. Rumah itu jadi tempat yang bahagia, rumah itu jadi tempat berkat, atau rumah itu jadi tempat kutuk, sangat ditentukan oleh dua orang. Siapa tadi dua orang itu? Papa mama. Nah, ini hal yang serius dalam hidup kalian. Maka itu berkata tentang rumah, maka Tuhan sudah sejak awal membicarakan masalah ini. Mari kita buka Kejadian 2 ayat 8. Inilah rumah yang Tuhan izinkan, Dia ciptakan untuk kita tempati, dan itu sangat-sangat indah dan bahagia. Kejadian 2 ayat 8. Di PowerPoint ada Alkitab yang bisa dibaca sama-sama. Multimedianya dari mana ya? Di atas. Di atas mana? Oh, gelap sekali. Ada Alkitab di PowerPoint? Ada tidak? Enggak usah, jangan. Mana ada orang nggak di situ? Oh, ada. Saya tanya, ada Alkitab tidak? Ada. Mana? Coba tayangkan. Kejadian 2 ada tidak? Oh, enggak ada. Ya udah, kalau tidak ada, kita baca sama-sama. Yang di luar juga baca ya. Ini penting sekali. 1, 2, 3. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman. Saudara, jauh sebelum ada keluarga, jauh sebelum ada manusia di dunia ini, ternyata Papa di surga sudah punya konsep bahwa keluarga itu harus hidup dalam suasana taman. Saya mau ganti kata manusia di ayat 8 dengan kata keluarga. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat sebuah taman, yaitu Taman Eden di sebelah timur. Di taman itulah Tuhan menempatkan, menaruh manusia atau keluarga yang dibentuknya. Boleh nggak saya ganti kata keluarga? Kenapa boleh? Karena manusia di situ adalah siapa? Adam dan Hawa. Nah, inilah konsep kebahagiaan yang Tuhan sudah tetapkan jauh sebelum ada manusia di bumi. Di taman. Jadi Tuhan itu buat taman lebih dulu, baru keluarga dibentuk. Dan itulah rumah. Saya tanya kepada semua saudara, begitu kita mendengar kata taman, muncul apa di benak kita? Bunga. Ayo, apalagi yang di luar, jawab. Rumput hijau. Apalagi mendengar kata taman apa? Satu-satu nggak dengar. Indah. Apalagi yang belakang. Ayo, apa yang belakang? Pokoknya kalau kita mendengar kata taman, yang muncul di benak kita adalah keindahan, teduh, tenang, nyaman, indah, dan sebagainya. Nah, inilah yang Tuhan rindukan untuk setiap keluarga yang ada di dunia ini. Apa lawan katanya taman? Ayo, apa lawan katanya taman? Ayo, kebalikannya apa? Tandus. Apa? Gersang, padang gurun. Maaf ya, baik suami istri yang hadir hari ini maupun kalian anak-anak remaja, anak-anak muda, saya minta jawab dalam hati, jangan dengan mulut. Saya ulangi lagi, semua suami istri, baik para dosen
baik para dokter, hamba-hamba Tuhan, jemaat, pengusaha, anak-anak remaja, anak-anak muda. Saya minta jawab dengan jujur. Bagaimana suasana rumah kita akhir-akhir ini? Sebab hanya ada satu di antara dua, taman atau padang gurun. Suami istri, dalam bahasa Inggris ada dua kata untuk rumah. Sayang bahasa Indonesia cuma ada satu kata. Dalam bahasa Inggris ada kata a house dan ada kata a home. Nah, antara a house dengan a home, mana yang bisa dibangun dengan uang? Wow, pintar semua kalian. A house itu bicara bangunannya. Nah, a house bisa dibangun dengan uang. Orang kaya yang punya uang banyak bisa bangun rumah dengan sekian banyak miliar rupiah. Tapi a home tidak bisa dibangun dengan uang. Betul? A home itu suasananya, bukan barang-barangnya, bukan bentuk bangunannya, tapi suasananya. Nah, inilah kerinduan Tuhan sejak sebelum ada manusia. Setiap keluarga harus hidup dan tinggal dalam suasana taman. Maaf, saya berikan contoh jelek. Apa yang terjadi pada hidup anak-anak yang hampir tiap malam? Saya sebut langsung tiap malam. Apa yang terjadi pada hidup anak-anak yang hampir tiap malam ayah ibunya bertengkar? Jawab. Dia taman atau padang gurun rumah seperti itu? Padang gurun. Anak-anak kalian di sini jawab yang kencang suaramu supaya para orang tua yang ada di luar bisa mendengar juga. Dengar ya, papa mama yang di luar, ibu bapak di luar dengar. Sebagai anak-anak, suka atau tidak, kalau kalian tinggal dengan orang tua, dengan papa mama yang rajin bertengkar? Dengar papa mama, ini kejujuran anak-anak. Tapi maaf ya, maaf. Setiap kali saya tanya pada anak remaja, pada anak muda, jawabannya pasti tidak. Tidak suka papa mama rajin bertengkar di rumah. Tapi ini masalahnya. Suatu hari ketika anak-anak remaja, anak-anak muda yang menjawab tidak suka kalau papa mamanya bertengkar, saya ikuti hidup mereka. Ternyata suatu hari ketika mereka menikah, mereka justru melakukan apa yang dulu mereka tidak suka dari papa mamanya. Ngerti maksud saya? Nah, kira-kira kalian akan begitu atau tidak? Jawab, kalian akan begitu atau tidak? Jelas tidak. Pulang dari acara ini, masing-masing kalian entah kapan, jangan cepat-cepat. Kalau masih umur baru kepala 1, baru awal kepala 2, dan kalian ingin menikah, awas kamu, masih terlalu jauh. Dengar ya, suatu hari nanti, entah kapan, kalian membentuk rumah tangga. Catat, keluarga kalian harus hidup dalam suasana apa? Taman. Sekarang bayangkan apa yang terjadi pada anak-anak yang lahir dan bertumbuh dalam suasana taman dari orang tuanya. Anak-anak terjadi apa? Bahagia, apalagi sehat, apalagi mereka jenius. Mereka pasti sehat, mereka pasti bahagia, mereka pasti jenius. Nah, sekarang kita masuk. Saya tidak akan banyak bicara tentang kutuk, karena itu nggak penting buat kita.
Tapi saya akan banyak bicara tentang berkat, karena itu yang berguna buat kita. Setuju? Nah, tolong catat, siapkan multimedia. Saya mencari di Alkitab, kapan pertama kali Tuhan berfirman tentang berkat. Saya cari kapan pertama kali Tuhan menyampaikan kata berkat. Saya cari, ternyata dua pertanyaan itu bertemu di satu ayat, dan itu saya kaget. Mari kita buka Kejadian 1 ayat 28. Papa mama yang hadir tidak dengan anak-anak, tolong catat ayat ini. Nanti sampai di rumah, papa mama sampaikan kepada anak-anak. Penting sekali. Inilah kata berkat yang pertama kali muncul di Alkitab. Tuhan ngapain? Ayo. Tuhan ngapain? Memberkati mereka. Ini buat saya terkejut. Ternyata kata berkat diucapkan oleh Tuhan pertama kali justru di dalam pernikahan. Ini kan tentang pernikahan Adam dan Hawa. Saudara, para dosen yang berbahagia, para pendeta, para penginjil, para gembala, dan kepada semua kita, tolong perhatikan. Berkat Tuhan selalu hadir pertama kali di hidup peneguhan pernikahan. Dan ini firman. Setelah berfirman memberkati, maka apa perintah berikut dari Tuhan? Beranak cuculah. Oke, saya stop dulu. Ini penting sekali. Jadi begini, iblis itu suka nggak dengan berkat? Jawab, iblis suka nggak dengan berkat? Tidak. Yang iblis beri adalah kutuk. Nah, karena iblis tahu berkat itu selalu datang di dalam pernikahan, maka dengan mudah iblis merusak pernikahan. Jadi berkat dan kutuk itu ternyata ada di tempat yang sama, yaitu rumah. Termasuk tadi, siapa yang bisa buat taman dalam pernikahan? Papa mama. Tapi orang yang sama, yaitu papa mama, bisa buat neraka di tempat yang sama. Ini yang mengerikan sekali. Saya belum sempat tanya kepada panitia, mengapa panitia memilih tema yang ngeri ini, berkat atau kutuk? Pasti para hamba Tuhan bergumul sebelum memutuskan tema tahunan ini, dan supaya kita dapat berkat, bukan kutuk. Nah, inilah prinsipnya. Jadi berkat itu nyata di dalam pernikahan, tapi kutuk juga nyata di dalam pernikahan. Kenapa bisa? Nah, ini rahasia yang kita harus tahu. Mari kita buka Yesaya 65 ayat yang ke-32. Yesaya 65 ayat 32. Yesaya 65 ayat 32. 22, maaf berarti saya salah. Maaf, terima kasih kali ingatan. Ya. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Nah, kalimat ini yang kita mau pelajari. Sebab umur umatku akan seperti apa? Sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan
akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Saudara, cukup lama saya merenungkan firman ini. Sampai satu hari saya bertemu dengan seorang profesor emeritus dari UI. Dia ahli biologi. Dia menguraikan kalimat ini. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Kalau saudara pernah belajar biologi, maka akan tahu konsep ini. Setiap pohon, bukan pohon tomat ya tentunya, bukan pohon cabai juga, pohon besar ya. Ada apa di tengah batangnya? Ayo, istilah biologinya kambium. Bahasa Indonesianya lingkaran tahun. Nah, dengarkan. Saya minta kalian tenang ya, ini penting buat kalian. Saya ingin berkata kepada anak-anak muda begini. Jangan engkau habiskan masa mudamu di umur sekian. Sayang. Kalau kalian seorang pemburu dan kalian membawa peluru yang tidak banyak, maka harus hemat-hemat gak pakai peluru itu. Betul? Apakah boleh asal nembak saja gak kena sasaran? Tidak. Kalau pemburu tidak punya hikmat menggunakan pelurunya dengan baik, dia akan berhasil gak dalam hidup? Gagal. Nah, dengarkan ini. Masa depan kalian masih jauh. Jangan kalian habiskan untuk usia sekarang ini saja. Setuju ya? Nah, saya ajar begini sebelum kita teruskan ayat ini. Yang umurnya sekarang 20-an, coba pikirkan 10 tahun yang akan datang aku jadi apa? Berarti umur kalian berapa? 30. Nah, 10 tahun yang akan datang, yang umurnya baru belasan, tambahkan 15 tahun dari sekarang. Kira-kira aku ini jadi apa? Saya pesan, ya, saya pesan begini. Yang di luar anak-anak muda, dengar ya. Tolong tenang sebentar aja ya, dengarkan. Saya pesan begini. Jangan sekali-kali ketika umurmu sudah kepala 4, anak-anak muda yang di luar, dengar ya. Jangan sekali-kali ketika usia kalian sudah dekat kepala 4 atau masuk kepala 4 lalu berkata seperti ini. Seandainya waktu aku umur 20-an tahun yang lalu enggak seperti itu. Ini menandakan orang itu ngapain? Menyesal. Bisa terulang gak hidupnya? Jangan terjadi di hidup kalian. Itu penderitaan yang gak bisa diselesaikan. Seandainya 20 tahun yang lalu aku tidak begini, terlambat. Berbahagialah kalian yang diutus oleh gereja, para gembala mengutus kalian untuk ikut acara ini. Berbahagialah kalian yang orang tua kalian memaksa, dalam tanda kutip, memaksa kalian untuk ikut acara ini. Berbahagia tidak? Mendengar banyak pengajaran firman. Nah, saya lanjutkan. Dalam biologi, kambium itu bisa menjadi data. Terjadi apa di tahun sekian di daerah itu. Sebab lingkaran tahun pohon-pohon itu menyimpan semua data yang terjadi di alam di mana mereka hidup. Ngerti nggak maksud ini? Jadi kalau pohon itu ditebang lalu dihitung dari intinya sampai kambium yang paling luar, misalnya ada 253 lingkaran tahun. Jadi pohon itu umur berapa? 253 tahun. Nah, maka para ahli bisa meneliti. Misalnya, waktu pohon ini umur 50 tahun, ya, jadi 203 tahun yang lalu
di daerah itu terjadi kekeringan atau hujan yang cukup, maka kambium yang ke-50 dari intinya itu akan mendata, menyimpan semuanya. Itu hebatnya pohon. Nah, waktu saya belajar Yesaya 65 ayat 22, untuk mencapai berkat di hidup yang akan datang sangat ditentukan oleh lingkaran tahun hidup kita sebagai pohon sejak masih muda. Katakan amin. Dari umur 0 waktu kita lahir, itu seluruh peristiwa di hidup kita sejak bayi itu terekam di kambium hidup kita. Bayi-bayi yang disakiti, ada nggak bayi-bayi disakiti orang tuanya? Ada. Itu menyimpan semua dan dia rekam setiap kejadian yang dialami oleh bayi sampai jadi anak, sampai jadi remaja, sampai jadi pemuda. Itu dikatakan di Yesaya 65, umur umatku akan sepanjang umur pohon. Nah, lebih hebat lagi, ternyata semua makhluk hidup itu punya batas umur. Contoh, anjing maksimal berapa tahun umurnya? 10. Bukan 7. Ayo, begini, umur anjing itu bedanya 7 tahun dengan umur manusia. Jadi kalau anjing itu umur setahun, berarti dia sudah umur 8 tahun ukuran manusia. Nah, semua makhluk hidup punya batas umur. Hanya pohon yang tidak punya batas umur. Maka itu arti kedua dari firman ini, umur umatku sepanjang umur pohon. Artinya kekal, nggak ada batas umurnya. Jadi pohon itu nggak akan mati kalau dibiarkan hidup terus. Kalau ditebang, dia pasti mati. Nah, ini yang menentukan kita diberkati atau dapat kutuk. Ketika lingkaran-lingkaran tahun hidup kita diisi dengan benar, maka sepanjang umur kita akan penuh dengan berkat. Tapi kalau dari kecil anak-anak itu mengalami penderitaan yang dialami di dalam rumah orang tuanya, maka begitu mereka dewasa, mereka membentuk keluarga, yang jadi adalah kutuk. Maka itu penting sekali sejak masih muda ini kalian menjaga diri baik-baik. Setuju saya bilang ini? Nah, hari ini kita akan menyelesaikan semua yang terekam di hidup kita di masa yang lalu. Itu penting sekali. Saya akan berikan ilustrasi ini. Ada satu perbedaan yang paling penting antara manusia dengan binatang. Catatnya, ini perbedaan paling penting. Binatang punya daya ingat atau tidak? Saya jawab, binatang punya daya ingat atau tidak? Punya. Tapi binatang tidak punya memori. Ini bedanya. Manusia punya daya ingat, juga punya memori. Nah, apa bedanya daya ingat dan memori? Beda jauh. Contoh, binatang tahu nggak anaknya berapa lahir? Tahu jumlahnya tidak? Tidak. Mati satu, hilang satu, mereka tahu tidak? Nah, karena nggak punya memori. Kita punya memori. Nah, lingkaran tahun hidup manusia itu ada pada memorinya. Jadi begini, kalau waktu masih kecil anak ini sering dipukul oleh orang tuanya, apalagi dipukul tanpa alasan, tiap kali orang tua emosi, anak jadi sasaran, maka anak ini merekam
di memorinya. Nah, suatu kali anak ini jadi orang tua, maka memori itu akan muncul kembali. Dia pasti akan pukul anaknya tanpa alasan. Waktu orang tua suka maki-maki kepada anaknya, anak-anak gak suka. Dipukul orang tua tanpa alasan, anak-anak pun gak suka. Tapi itu terekam di memori. Nah, ketika anak itu dewasa, menikah, membentuk keluarga, dan mereka punya anak, ini yang aneh. Yang mereka tidak suka dulu dibuat oleh orang tuanya, sadar ataupun tidak, mereka akan buat ke anaknya lagi. Nah, itu jangan terjadi dengan kalian. Itu yang berupa kutub dalam rumah tangga, emosi yang tidak terkendali. Nah, sampai di sini saya tanya, tapi dalam hati jawabnya. Kira-kira sebagai anak remaja, sebagai anak muda, lebih banyak memori yang negatif atau yang positif yang tersimpan? Ayo jawab, lebih banyak memori yang negatif atau positif yang tersimpan? Dan itu yang berbahaya. Memori kepahitan hidup waktu masih kecil itu akan terbawa sampai dewasa, dan tanpa disadari kepahitan itu akan keluar tanpa disadari, karena itu keluar dari memorinya ini. Nah, ini bedanya manusia dengan binatang. Maka itu tersedia darah Yesus untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu. Katakan amin. Jangan kalian bawa semua yang pahit dalam kambium hidup kalian. Jangan, karena itu akan merusak taman yang Tuhan ciptakan untuk keluargamu nanti. Jadi sungguh luar biasa di konsep hidup Bapa di sorga. Setiap pernikahan harus ada di sebuah taman. Maka itu yang Tuhan ciptakan lebih dulu adalah taman. Begitu taman itu selesai, maka manusia ditempatkan di situ, keluarga ditempatkan di situ. Berarti indah nggak semua pernikahan itu seharusnya? Jawab, indah nggak semua pernikahan itu seharusnya? Sangat indah. Tapi setan merusak. Nah, begitu setan merusak pernikahan, yang rusak pertama pasti anak-anak. Saya ulangi, begitu setan merusak pernikahan, maka yang rusak pertama adalah siapa? Anak-anak. Karena itu tujuan setan, untuk merubah berkat jadi kutuk. Ini yang kita perlu jaga dalam hidup kita. Nah, kita lihat antara suami istri, dengar ya, antara suami istri yang dituntut bertanggung jawab dalam rumah tangga itu yang mana? Ayo jawab, siapa yang dituntut bertanggung jawab dalam rumah? Suami. Mengapa suami dituntut bertanggung jawab? Karena suami itu kepala. Maka itu para pria, jaga diri kalian baik-baik. Kita lihat ayat ini, Malaki 4 ayat 6. Ternyata ayah yang takut akan Tuhan, dia pasti akan mendatangkan berkat buat keluarganya. Tapi ayah yang dipakai oleh iblis akan menjadi kutuk dalam keluarganya. Malaki 4 ayat 6. Ada di PowerPoint? Oke, kalau tidak ada, yang bakal kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perhatikan kalimat terakhir. Tuhan akan tetap datang ke bumi, tapi apa? Ayo baca. Aku akan tetap datang ke bumi, tapi bukan memberkati.
Tapi buat apa Tuhan? Memukul bumi sehingga musnah. Itulah kutuk. Mengapa Tuhan marah sehingga bumi dipukul sehingga musnah? Jawabannya karena siapa? Baca, karena siapa? Bapak-bapak tidak bagaimana? Tidak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi mengapa iblis? Saya beri pertanyaan jawab. Termasuk kalian walaupun masih anak-anak. Para orang tua dengar pertanyaan saya. Anak-anak dengar. Yang saudara tahu dalam rusaknya rumah tangga, itu lebih banyak suami yang rusak atau istri yang rusak? Nah, ini ayatnya. Mengapa dalam fakta hidup lebih banyak suami, lebih banyak ayah yang dirusak oleh iblis? Karena iblis tahu ayah itu sumber berkat, maka itu dihancurkan oleh iblis. Mazmur 128. Ayo kita lihat Mazmur 128. Judulnya apa? Lihat judulnya apa? Ayo tolong yang bawa Alkitab, yang di luar juga baca. Apa judulnya? 1, 2, 3. Nah, jadi dari judulnya saja kita sudah menemukan konsep berkat. Bahwa berkat itu ada di dalam rumah tangga. Ayat 1 dan ayat 2. Ada PowerPoint Mazmur 128. Nah, kita belum tahu ini siapa, tapi ayat 3 memberitahu kita siapa orang ini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian Siara. Ayat 2. Nah, senang nggak membaca 2 ayat ini? Berbahagia, diberkati, baik keadaanmu. Wah, senang sekali. Siapa orang ini? Ayat 3 memberitahu kita. Kata pertama, nah stop, istrimu. Berarti ayat 1 dan ayat 2 untuk siapa? Kok istri? Bukan. Loh, ulang. Baca lagi ayat 1. Ayo ulangi lagi ayat 1 ya. 1, 2, 3. Nyanyian Siara. Berbahagialah semua orang yang takut. Ya, jadi orang berbahagia bukan orang banyak duitnya. Orang berbahagia bukan orang pernah keluar negeri, bukan. Tapi orang berbahagia orang yang apa? Takut akan Tuhan. Ayat 2. Nah, kira-kira orang seperti ini hidupnya senang atau tidak? Pasti senang sekali. Nah, siapa yang dimaksud Tuhan? Ayat 3. Istrimu, stop. Jadi firman untuk suami. Para pria dengarkan. Ternyata kunci berkat atas keluarga di tangan suami, bukan di tangan istri. Perhatikan. Istrimu akan bagaimana? Ayo baca. Istrimu akan bagaimana? Menjadi pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Stop, enggak, jangan dibaca terus dulu nanti. Para suami istri maafkan saya harus ngomong. Para istri, tolong laporkan kepada saya kalau ada suami memaksa istrinya harus langsing. Lihat ayat ini. Menurut firman ini, kalau suami itu takut akan Tuhan, istrinya pasti subur.
Apa kata lain? Tes. Lalu apa kata lain subur? Aja bilang gendut, salah. Sehat. Oke ya. Maka itu tolong para gembala, karena saya banyak mengalami istri-istri disiksa suami, suruh jogging, aerobik, senam supaya langsing. Maka kalau saya berkati pernikahan, salah satu janji pengantin laki, tolong para gembala tambahkan kalimat ini: aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Itu harus ada di dalam janji nikah, karena firman ini. Jadi luar biasa kalau Tuhan mengatakan suami itu kunci berkat untuk keluarga. Para suami, para pria katakan amin. Suami. 1 Timotius 2 ayat 8. Nah, tolong catat ya pria-pria. Kalian anak-anak muda, perhatikan. Sudah? PowerPoint mana? 1 Timotius 2 ayat 8. Mana? Oke, baca. 1, 2, 3. Selama ini menurut pengetahuan saudara, kalau di gereja-gereja ada ibadah doa, ada doa pagi, doa malam dan sejenisnya, yang datang kebanyakan bapak atau ibu. Itu salah. Para gembala perhatikan. Tidak ada ayat dalam Alkitab pendoa itu perempuan. Tidak ada. Itu salah besar. Inilah firman bahwa pendoa itu siapa? Lu baca, siapa pendoa itu? Laki-laki. Jadi kalau suami-suami sering berkata begini kepada istrinya, "Ma, kan kamu mau kebaktian doa, titip ya, hari ini bacakan ayat untuk suamimu." Para gembala, kalau ada ibadah doa yang datang para istri, suruh pulang, panggil suaminya. Ini ayat luar biasa. Maka itu para pemuda dengar. Di dalam konsep perjanjian lama, laki-laki yang berdoa sambil menadakan tangan, bukan mengangkat tangan. Beda. Kalau mengangkat tangan begini, tapi menadakan tangan. Dalam prinsip perjanjian lama, laki-laki yang berdoa menadakan tangan itu imam. Jadi imam dalam keluarga itu suami. Nah, saya tunjukkan fakta ini. 1 Timotius 2 ayat 8 sangat digenapi. Siapa masih ingat kisah Keluaran 17? Suatu hari Amalek menyerang Israel. Lalu Musa naik ke bukit bersama Harun dan Nur. Waktu Musa bagaimana Israel menang, dan waktu Musa bagaimana Israel kalah. Masih ingat? Waktu Musa menadakan tangan, Israel itu menang. Tapi waktu Musa capek, turun tangan, Israel kalah. Di situ Harun dan Hur melihat, wah, kalau begitu kita dua perlu menopang tangan imam ini. Alkitab menulis, tangan Musa tertada sampai matahari terbenam, maka Israel menang. Dengar para keluarga, menurut ayat ini saya mengambil sebuah keputusan. Dan kalian masih remaja, masih muda, penting kalau besok kalian menikah, ternyata begini, setiap kali ada serangan dalam keluarga, kalau kita pakai tema ini, ada kutub dalam keluarga, anak-anak sakit bergantian, masalah ekonomi, masalah apa saja, berarti imam di dalam keluarga itu sedang tidak berdoa dengan benar. Siapa imamnya? Ayo, siapa imamnya?
suami, papa dalam keluarga itu. Ini mengerikan sekali. Nah, para suami, kita nggak cuma sekedar berdoa sambil mengangkat tangan, tapi Tuhan minta tangan yang apa? Ayo baca, tangan yang apa? Suci. Tangan yang suci tanpa apa? Marah dan perselisihan. Ini yang kita perlu jaga. Maka itu saya ulangi lagi. Berkat dan kutuk terjadi di mana? Rumah. Siapa menjadi sumber berkat? Suami yang takut akan Tuhan. Tapi orang yang sama bisa jadi sumber kutuk di rumah. Maka itu semua memori yang pahit, memori yang jahat, memori yang jelek, yang tersimpan, yang negatif di memori kita, darah Yesus harus menyucikan. Tidak boleh ikut terus dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi pengaruh di dalam masa depan kita masing-masing. Hari ini pilihan di tangan kita, mau berkat atau mau kutuk. Bagi yang sudah menikah, saya minta semua kita para suami dengan rendah hati memeriksa diri kita. Jadi mulai hari ini ada hal-hal buruk dalam keluarga kita, maka kita para suami harus periksa diri kita betul-betul. Untuk kalian anak-anak, siapkan diri baik-baik. Jangan kalian salah dalam menikah. Setuju? Begitu kalian salah dalam menikah, akan hancur hidup kalian. Ayat terakhir, Ratapan 3 ayat 27 dan 28. Ratapan 3 27. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, stop dulu. Mengapa Alkitab firman Tuhan ini mengatakan dengan tegas pria, bukan wanita? Kata kop itu artinya tanggung jawab. Jadi pria itu dituntut untuk memikul tanggung jawab. Sejak kapan? Ayo baca, sejak kapan? Masa muda. Maka itu kalau saya konseling pranikah, saya akan lihat calon pengantin pria. Dengar ya, anak mama tidak boleh dikawinkan. Nanti istrinya cepat mati. Kok bisa? Orang Palembang bilang anak mama itu apa? Ya manja memang, enggak sebutannya. Apa? Anak mama. Itu bahasa Indonesia. Uma, anak Uma. Anak apa? Anak mbok. Mbok. Apa? Mbok. Ibo. Betul begitu. Kalau orang Jawa bilang bok-bokan, orang Palembang bilang anak ibo. Oke, pokoknya ngerti ya. Nah, tolong para gembala, jangan pernah mengizinkan anak mama menikah supaya istrinya tidak menderita. Maaf saya berkata kasar. Anak mama cocoknya menikah dengan mamanya sendiri. Apa dikit-dikit ma begitu. Lihat firman ini adalah baik bagi siapa? Seorang pria memikul tanggung jawab sejak masa muda. Ayat 28. Biarlah anak muda itu ngapain? Duduk sendirian. Artinya jangan dibantu. Dengar ya, biar dia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan memberikan tanggung jawab, berikan beban. Nah, begini kesimpulan saya. Dengar ya, gadis-gadis, kalau kamu kenalan pada seorang cowok, ya dengar, waktu jabatan tangan, coba kamu rasakan, ini telapak tangannya kasar atau halus. Catat baik-baik. Dengar ya,
anak pria pada masa muda harus pikul kuk dan sendiri, tidak boleh dibantu. Catat itu baik-baik. Maka itu ini cuma kesimpulan. Dengar, stop, jangan ribut sendiri. Perhatikan, ini serius. Walaupun saya sambil gun, tapi ini serius. Dengar ya. Mengapa ada firman seperti ini? Itu artinya pria-pria muda suatu hari akan jadi suami. Nah, kalau kita jadi suami harus siap untuk pikul tanggung jawab. Maka saya beritahu kepada gadis-gadis, kalau engkau salaman, kenalan dengan orang yang rasanya cocok untuk jadi calon ayah buat anak-anakmu nanti, dan tangannya halus. Tolong perhatian sebentar lagi, sebentar ya, dengar, ini penting. Maka calon suamimu itu tidak pernah mau kerja berat. Jadi saya punya istilah begini, kalau cowok tangannya halus, dia pasti kerja di salon, gitu aja sudah. Dengar itu baik-baik ya. Cowok harus tangannya kasar. Awas kamu. Oke? Ya. Udah, lanjut. Diam dulu. Hei, diam dulu. Dengar. Ini perintah. Pengkhotbah pasal 10. Hei, stop dulu, dengerin. Ini serius. Pengkhotbah pasal 10 ayat 16 mulai. Jadi berkat itu ada dalam keluarga, dan kunci berkat itulah suami. Suami yang bagaimana? Suami yang takut akan Tuhan. Suami yang sudah punya tanggung jawab sejak masih muda, waktu dia jadi pemuda. Maka itu anak-anak pemuda malas, awas. Para gembala, saya ingin bagikan ini. Salah satu tes saya dalam konseling pranikah, maka itu kepada orang-orang tua, perhatikan, ketika anak-anak saudara walaupun saudara orang kaya bisa punya pembantu di rumah, tapi saya selalu minta anak-anak laki umurnya 13 tahun ke atas atau 11 tahun, tergantung kondisinya, dia harus bisa 3 hal. 1, cuci bajunya sendiri tanpa mesin cuci. Catat itu. Itu penting. Karena kalau tidak, nanti jadi istri kan jadi pembantunya seumur hidupnya. Nomor 2, anak laki masih muda harus bisa melicinkan setrika baju dan celananya sendiri. Awas kamu. Nomor 3, anak-anak laki masih muda harus bisa masak nasi sendiri. Awas kamu. Kalau kamu suka makan, nggak bisa masak nasi, makan rice cookernya. Udah gitu aja. Serius ini. Karena ini firman-Nya. Oke? Pengkhotbah 10 ayat 16. Ayo buka. Kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 16. Lihat ya. Why? Nah, kata why dalam perjanjian lama artinya celaka. Tenang sebentar. Lagi sekali ini untuk kalian ya, untuk masa depan kalian, bukan untuk saya. Supaya tema ini nggak cuma jadi tema, tapi kalian bawa pulang. Yang di belakang jangan ribut ya. Tolong perhatikan. Saya minta kalian serius. Ini penting sekali. Kami para hamba Tuhan, orang tua kalian, kami tidak ingin kalau besok kalian menikah, anak-anak kalian menderita karena kalian nggak bahagia. Setuju saya ngomong ini? Maka itu dengarkan firman ini untuk kalian. Yang di belakang, iya, ngadep sini kamu, ayo. Tolong panitia, usahakan besok anak-anak jangan duduk yang dari satu gereja atau satu kota. Ini serius, supaya kalian tidak bicara sendiri. Sudah, jangan tambah bicara. Saya minta ya, ini untuk kalian, dengarkan firman ini.
Ini ngeri sekali kalau kita langgar. Jadi saya ganti kata why atau wahai dalam bahasa perjanjian lama artinya celaka. Jadi begini, celakalah engkau sebuah negeri. Kata tanah itu negeri, daerah. Celakalah engkau sebuah negeri atau daerah. Kalau rajamu, kalau pemimpinmu siapa? Seorang kanak-kanak. Inilah suami dan ayah, tapi anak mama masih seperti anak-anak. Keluarga yang pemimpinnya seperti anak-anak, menderita keluarganya. Dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Dulu saya mikir begini, Tuhan, salah apa orang makan pagi-pagi? Tapi ternyata pemimpin tidak boleh makan duluan sebelum rakyatnya makan. Banyak keluarga menderita karena suami egois. Suami yang punya hobi ngabisin duit, berani keluar uang sampai ratusan juta untuk hobi si suami, tapi keperluan anak-anak nggak diperhatikan. Maka keluarga menderita. Itulah pemimpin yang egois karena masih anak-anak. Ayat 17. Berbahagialah engkau negeri, berbahagialah engkau tanah, berbahagialah engkau keluarga. Kalau rajamu, pemimpinmu seorang apa? Yang berasal dari kaum pemuka, artinya orang terhormat, orang bijaksana. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Saudara, begitu jelas firman Tuhan ini bahwa pemimpin itu harus seperti ini. Lihat, hari ini presiden kita ulang tahun. Betul? Nah, bukan itu masalahnya. Dengarkan, belum pernah ada selama Indonesia jadi negara merdeka 72 tahun yang lalu ada presiden berulang tahun yang rakyatnya mengucapkan selamatnya sebanyak Presiden Jokowi ini. Belum pernah, baru kali ini. Kenapa? Karena Joko Widodo adalah Presiden RI yang pertama yang menggenapi ayat ini. Dia mencintai rakyatnya luar biasa. Saya percaya nanti tanggal 29 Juni Balai Kota DKI akan penuh dengan karangan bunga lagi. Karena itu ulang tahun Pak Ahok. Pasti orang kan rame lagi. Indonesia belum pernah punya dua pemimpin sehebat Pak Jokowi dan Pak Ahok. Karena mereka mengenapi firman ini. Maka itu para suami dan calon suami, renungkan firman ini. Ayat 18, ini yang terakhir. Celaka kalau suami dan pemimpin tidak takut Tuhan. Ya, lihat ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Jadi bicara tentang siapa ayat 18? Suami, papa, pemimpin. Maka itu laki-laki malas, lebih baik engkau mati, engkau usah kawin, gitu aja sudah. Karena engkau akan menyiksa keluargamu sendiri nanti itu. Inilah firman yang luar biasa. Suami malas, ayah malas, atap runtuh. Apa yang terjadi pada sebuah keluarga kalau atapnya runtuh? Menderita, betul? Apa yang terjadi pada sebuah rumah tangga kalau atapnya bocor? Menderita juga. Maka itu berkat atau kutuk bukan di kuburan itu, bukan di gereja ini, bukan di situ, tapi di mana? Di rumah. Siapa yang menyebabkan berkat dan kutuk? Suami atau papa. Maka itu minta darah Yesus menyucikan masa lalu kita yang jelek, supaya kalian besok suatu hari menikah tidak sampai salah. Mari kita menghampiri Tuhan.